Halo, Sobat Cek Fakta. Selamat datang di channel yang selalu mengupas tuntas kabar terkini, membedah isu panas, dan mengulik fakta di balik headline. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sedang jadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Nasib timnas Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang disebut-sebut terancam hancur oleh media Vietnam. Benarkah timnas Indonesia terjebak di grup neraka? Apakah Patrick Kluivert dan anak asuhnya masih punya peluang lolos ke putaran final? Atau justru Dewi Fortune benar-benar berpaling dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan? Kita akan telusuri semua fakta, opini, prediksi, hingga sudut pandang para pengamat. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan info terbaru dari Cek Fakta. Siapkan kopi kalian. Mari kita mulai. Sepak bola bukan sekadar olahraga di Indonesia, ia sudah menjadi semacam agama kedua bagi puluhan juta rakyat yang mendambakan satu hal. Melihat merah putih berkibar di panggung sepak bola dunia. Impian ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak Ara Suratin, Ramang, hingga Bambang Pamungkas, mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia selalu menjadi obsesi kolektif yang diwariskan lintas generasi. Namun, realitasnya tak semudah membalikkan telapak tangan. Sejak pertama kali ikut babak kualifikasi Piala Dunia pada tahun 1958 yang legendaris karena Indonesia walk out dari laga playoff melawan Israel, perjalanan timnas selalu penuh cerita dramatis, haru, dan juga ironi. Kini, peluang itu datang lagi. FIFA memperluas kuota Piala Dunia menjadi 48 negara untuk edisi 2026, memberikan secercah harapan bagi tim-tim Asia Tenggara. Undian babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menempatkan Indonesia di grup B, bersama Arab Saudi dan Irak, dua tim yang, di atas kertas, lebih mapan di level Asia. Media Vietnam, Soha, bahkan menuliskan judul yang provokatif, Timnas Indonesia terjebak di grup neraka. Mimpi ke Piala Dunia terancam hancur. Pernyataan yang memicu diskusi panas di forum-forum daring hingga grup WhatsApp para pecinta sepak bola nasional. Mereka datang dengan mentalitas profesional, pengalaman Liga Eropa, dan pola bermain modern. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand dan Eva Jenner menjadi motor permainan yang menjanjikan. Di lini belakang, Ilken Baget pun siap menjadi tembok kokoh jika dibutuhkan. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala pun menambah daya tarik. Ia membawa metode latihan yang disiplin, sistem pressing ketat, dan filosofi umpan-umpan cepat ala Belanda. Publik Indonesia pasti masih ingat bagaimana Arab Saudi membuat kejutan besar di Piala Dunia 2022 ketika menumbangkan Argentina di fase grup. Iklim panas, atmosfer stadion yang bising, dan tekanan mental menjadi pemain ke-12. Meski sebagian besar bintang dunia itu pemain asing, namun kehadiran mereka menaikkan standar kompetisi domestik dan berimbas ke peningkatan kualitas pemain lokal. Dalam beberapa pertandingan uji coba maupun kualifikasi putaran kedua, Garuda Muda menunjukkan progres. Tim berjuluk Lions of Mesopotamia ini punya rekam jejak bagus melawan Indonesia. Sejak 2023, Irak sudah 3 kali menumbangkan Garuda. Mereka punya fisik tangguh, disiplin tinggi, dan gaya bermain agresif. Di Asia, Irak sering menjadi kuda hitam yang merepotkan tim-tim besar. Mereka juga menyoroti faktor sejarah. Irak selalu unggul, Arab Saudi di kandang selalu tangguh. Selain itu, jadwal pertandingan pun dianggap menjebak. Bagi Soha, peluang Indonesia hampir mustahil dan ini menjadi bahan diskusi panas di forum bola Asia Tenggara. Di suhu panas, stadion penuh, dan atmosfer fanatik, banyak tim lawan takluk sebelum kick-off. Tim Indonesia harus siap dengan mental baja dan strategi adaptasi cepat. Ada yang pesimis menganggap Arab Saudi dan Irak terlalu kuat. Di forum-forum daring, diskusi seru muncul. Bagaimana jika Garuda bikin kejutan? Bagaimana jika Marcelino cetak gol cepat? Bagaimana jika JZ mengawal pertahanan mati-matian? Ilken Baget menanduk bola dari sepak pojok di menit 90+4. Main di kandang sendiri, dukungan penonton fanatik, cuaca panas. Itu faktor besar, ujarnya di salah satu podcast olahraga. Menurutnya,
Mental pemain Indonesia sering runtuh kalau kebobolan cepat. Kalau mau bicara peluang, harus kuat mental dulu. Jepang dan Korea Selatan tetap jadi raksasa, tapi negara Asia Tenggara pun mulai bangkit. Thailand pernah memaksa imbang Korea Selatan. Vietnam bahkan sempat mencicipi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ke 2022. Lawan Arab Saudi, kalau menit 5 kebobolan, mental drop, selesai, katanya. Sementara itu, Akmal Marhali mengingatkan pentingnya manajemen jadwal. Realitanya, butuh keberanian main terbuka tapi disiplin bertahan. Butuh striker tajam yang bisa memanfaatkan satu peluang jadi gol. Butuh lini tengah yang tidak cepat habis tenaga. Butuh bek yang fokus 90 menit plus injury time. Tugas berat, ya, tapi bukan mustahil. Sekali lagi, bola bundar. PSSI harus pastikan logistik, akomodasi, recovery pemain berjalan mulus. Media Vietnam sudah menuliskan headline pedas, mimpi Garuda akan hancur, dan Indonesia selalu punya supporter yang rela berdiri berjam-jam di stadion, yang rela menyimpan asa puluhan tahun hanya untuk satu pemandangan. Garuda bertarung gagah berani di pentas dunia. Jadi, mau seberat apapun grup ini, mau seberapa sinis pun media asing, kita tetap harus mendukung timnas Indonesia. Datang ke stadion, nyalakan TV, kirim doa, kirim semangat karena energi rakyat adalah bahan bakar tim ini. Arab Saudi di kandang sendiri, Irak dengan skuad Eropa semua angka dan data menunjukkan rintangan tinggi. Tapi disitulah indahnya sepak bola. Tugas kita, menjadi tiang penyangga mimpi itu. Karena bagi bangsa ini, kalah bukan berarti menyerah. Dan mimpi tidak akan pernah hancur selama kita berani merawatnya. Siapa sangka Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022? Siapa sangka Yunani bisa juara Euro 2004? Siapa sangka Leicester City bisa menjuarai Premier League 2015-16? Jangan sampai hal remeh-temeh seperti ketidaksiapan hotel, transportasi, atau adaptasi cuaca bikin tim grogi. Jelasnya, ada pula yang realistis bahwa hasil ini memang pahit, tapi harus dihadapi dengan kepala tegak. Namun, tidak sedikit yang justru semakin bersemangat. Selain faktor teknis, sepak bola sering ditentukan oleh hal-hal non-teknis, dukungan publik, kondisi lapangan, cuaca, hingga kepiawaian federasi menata jadwal. Kuncinya ada di disiplin taktik, kesiapan fisik, dan kejelian Patrick Kluivert meracik strategi. Dalam 2-3 tahun terakhir, perbaikan infrastruktur, pembinaan usia muda, hingga naturalisasi pemain diaspora menunjukkan tren positif. Sekali lagi, kejutan dalam sepak bola selalu mungkin terjadi. Mari bicara peluang dengan jujur. Statistik jelas menempatkan Indonesia sebagai underdog mutlak. Di ranking FIFA per Juni tahun 2025, Arab Saudi berada di kisaran 53 dunia, Irak di 68, sementara Indonesia di ke-134. Jarak yang sangat lebar. Indonesia langsung menghadapi dua lawan terberat di awal. Arab Saudi pada 8 Oktober tahun 2025, disusul Irak 3 hari kemudian. Sementara Arab Saudi dan Irak baru bertemu di pertandingan terakhir, yang berarti mereka bisa bermain aman bila poin mereka sudah cukup. Indonesia harus menghabiskan amunisi sejak awal, sementara Arab Saudi dan Irak punya opsi berhitung poin di laga pamungkas. Dengan hanya 3 tim di grup, 1 tim akan gagal total. Artinya, duel lawan Irak sangat krusial. Jika bisa curi poin dari Irak, lalu membuat kejutan menahan imbang Arab Saudi, maka peluang terbuka. Ini bisa merugikan jika hasil 2 laga awal Indonesia tidak maksimal. Bicara timnas Indonesia tidak pernah lepas dari para supporter yang selalu setia, apapun hasilnya. Entah menang, imbang, atau kalah. Tribun stadion selalu penuh warna merah, bendera raksasa berkibar, nyanyian tak pernah putus. Inilah kekuatan sejati skuad Garuda Energi dari jutaan pasang mata yang percaya, meski kadang logika berkata lain. Bahkan di babak kualifikasi Piala Dunia putaran kedua, Irak 2 kali mempermalukan Indonesia, 1 di Basra, 1 lagi di Stadion Gelora Bung Karno. Kluivert bukan nama sembarangan. Ex-bintang Barcelona dan timnas Belanda ini datang dengan harapan membawa filosofi sepak bola modern ke skuad Garuda. Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri bagaimana kondisi Indonesia saat ini.
Jika kalah dengan kepala tegak, mereka tetap berdiri mendukung. Jika menang, satu stadion akan bersorak, seisi negeri akan berpesta. Di tengah gemuruh dukungan dan pesimisme, para pengamat punya pandangan lebih rasional. Beberapa pakar sepak bola nasional, seperti Bung Tawel, Coach Justin, atau analis muda seperti Akmal Marhali, punya satu benang merah. Indonesia wajib mempersiapkan segala detail sebaik mungkin. Namun, seperti kata pepatah sepak bola, bola itu bundar, kejutan selalu mungkin terjadi. Media Vietnam, Soha, menyoroti hasil undian ini dengan nada pesimistis. Mereka menyebut bahwa undian ini tidak adil untuk Indonesia. Alasannya sederhana. Lawan kuat, jadwal berat, dan faktor non-teknis seperti status tuan rumah Arab Saudi. Dibandingkan satu dekade lalu, kondisi timnas Indonesia sekarang jauh lebih baik, setidaknya di atas kertas. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir berhasil membuka pintu naturalisasi untuk pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Mari kita bedah lawan satu persatu. Mental, konsistensi, adaptasi cuaca, hingga tekanan bermain di kandang lawan masih menjadi tantangan. Indonesia juga harus cermat dengan kedalaman skuad. Cedera satu atau dua pemain kunci bisa berakibat fatal. Indonesia, dengan skuad muda yang digadang-gadang sedang dalam fase generational change, dipercaya punya kans lebih besar. Proses panjang pun dilalui. Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Sandy Walsh, J. Idzes, hingga pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen mulai menularkan aura optimisme. Namun, jalannya tidak mulus. Bagi banyak pendukung, hasil undian ini bak petir di siang bolong. Apa benar seberat itu? Nama-nama seperti J. Idzes, Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga Ragnar Oratmangoen menambah kedalaman skuad. Patrick Kluivert sendiri bukan hanya berperan sebagai pelatih, tetapi juga mentor untuk para pemain muda. Namun, skuad yang menjanjikan di atas kertas belum tentu selalu berbuah hasil manis di lapangan. Harapan publik tetap tinggi. Meski berlabel underdog, Indonesia punya motivasi berlipat, membuktikan bahwa sepak bola nasional tidak selalu identik dengan kegagalan di level internasional. Arab Saudi Green Falcons di kandang sendiri. Arab Saudi bukan lawan sembarangan. Mereka langganan tampil di Piala Dunia dengan pengalaman dan mental tanding yang jauh di atas rata-rata negara Asia Tenggara. Sebagai tuan rumah babak lanjutan ini, Green Falcons punya keuntungan besar. Mereka akan didukung puluhan ribu supporter fanatik. Selain itu, skuad mereka bertabur pemain berkualitas yang bermain di Liga Arab Saudi, liga yang kini dihuni bintang-bintang kelas dunia seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, hingga Sadio Mane. Irak singa Mesopotamia yang menjadi momok. Irak adalah lawan yang tidak kalah menakutkan. Irak diperkuat pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, seperti Zidane Iqbal yang bermain di Belanda. Di atas kertas, kedua lawan ini memang menempatkan Indonesia pada posisi underdog. Soha menulis, timnas Indonesia terjebak di grup neraka. Mimpi ke Piala Dunia terancam hancur. Media Vietnam seolah ingin mengingatkan publik Indonesia bahwa jalan menuju Piala Dunia 2026 tidak seindah yang dibayangkan. Keuntungan kandang adalah senjata ampuh Arab Saudi. Jadwal pun jadi tantangan. Setelah hasil undian diumumkan, lini masa media sosial langsung penuh komentar. Kalau mau lolos ke Piala Dunia, ya harus kalahkan siapapun. Nggak ada alasan takut, tulis seorang supporter di ke-10 sebelumnya Twitter. Mimpi itu memang terasa gila, tapi supporter sejati selalu hidup dengan kegilaan kolektif. Yang mereka butuhkan hanya satu, perjuangan total. Bung Tawel, misalnya, menekankan bahwa menghadapi Arab Saudi di kandang ibarat mendaki gunung terjal. Secara individu, Arab Saudi lebih matang. Coach Justin, yang terkenal belak-belakan, lebih menyoroti aspek mentalitas. Para pakar sepakat bahwa meski undian ini berat, bukan berarti mustahil. Namun, perlu diingat, sepak bola Asia sedang berubah. Indonesia sendiri perlahan naik level. Secara hitung-hitungan, Indonesia harus minimal finish di posisi 2 grup untuk menjaga peluang playoff antar benua. Tentu, skenario itu ideal di atas kertas. Mimpi ke Piala Dunia 2026 memang terlihat makin berat usai undian babak lanjutan. Sepak bola selalu punya ruang untuk mimpi gila. Patrick Kluivert, Marcelino Ferdinand,
G-Exis, dan seluruh skuad Garuda sedang menapaki jalan terjal. Itulah tadi fakta dan analisis lengkap tentang jalan terjal Timnas Indonesia menuju Piala Dunia ke-2026. Apakah mimpi ini akan kandas di grup neraka? Atau justru Marcelino dan kawan-kawan akan bikin sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update terbaru seputar fakta-fakta menarik hanya di Cek Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda, Merdeka!